Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kance Kunian dimanapun saat ini berada, ketemu lagi kita di aksi acara Sersan Mangrasan. Serius tapi santainya Mangrasan. Hari ini 30 Juli tahun 2025. Seperti biasa, dua sesi kita akan ngebahas tentang apapun yang narasumber perbincangkan. Nah, hari ini Kance Kunian yang lagi dengerin di 100,8 FM, kemudian di streaming kita www.100,8fm.com, serta yang lagi nonton live-nya kita di Facebook. Jangan kemana-mana, ini bakal seru ngobrolnya, karena kita ngebahas tentang Kabupaten Sehat. Apa dan bagaimana Kabupaten Sehat? Apa yang disebut sehat? Apa yang disebut kabupatennya, terus bidang-bidang apa aja yang terangkum di dalam kegiatan ini. Dengan segala rendah hati telah hadir di studio kita semuanya Kance Kunian yang sempat berapa bulan kita meminta waktu, baru hadir hari ini. Alhamdulillah. Hadir di tengah-tengah kita Bapak Haji Taufik Rahmat SHMH. Beliau adalah Ketua Forum Kabupaten Sehat Kabupaten Muara Enim. Kemudian di sebelah kanan, udah nongol di TV. Oke, di sebelah kanan, pas di sebelah Bapak Taufik adalah Ibu Dokter Amelia Siagian Mars, Dok ya. Mohon maaf Dok ini kalau salah Dok. Beliau adalah Ketua Koordinator dari Tatanan Pariwisata. Oke, ini ketua apa tuh? Ketua Forum Kabupaten Forumnya Sehat. Dokter Amel adalah Koordinator untuk Tatanan Pariwisata. Tatanan Pariwisata. Apa dan bagaimana Tatanan Pariwisata? Kita bahas langsung ya. Oke. Sangat pendapat, sangat setuju. Sangat setuju. Pas closing baru balik kita lagi. Iya, sangat setuju sekali. Dan di sebelah kanan beliau, di sebelah Dokter Amel adalah Ibu Yuli Komri. Ibu Yuli Komri, Sekretaris Forum Kabupaten Sehat. Hari ini lengkap, cuman sayang bendahara ada datang ya. Kalau bendahara datang langsung makan gitu. Tampak benar pun bisa. Seru. Oke, dengan Ibu Yuli ini juga adalah seorang aktivis Bu ya di Muara Enim ya. Sapo udah kenal dengan Ibu Yuli. Amin. Hampir semua. Tidak sah Pak kalau organisasi tanpa beliau. Iya. Oh, iya. Oke semuanya, Kance Kunian, kita akan mulai sesi Sersan Mangrasan ini. Suasananya serius tapi tetap santai kita bawakan, dan insya Allah bisa membuka Kance Kunian, kita bisa lebih tahu dan paham apa sih gerakan dan juga apa tujuan terbentuknya Forum Kabupaten Sehat ini. Hampir tersebut Bu, Forum Kades Bu. Beda lagi tuh. Kemarin baru pemilihan. Oke. Assalamualaikum untuk Pak Taufik. Pak, kita Forum Kabupaten Sehat ini mulai kapan Pak kita berada di Kabupaten Muara Enim ini? Silakan. Sebelumnya tentu saya sapa juga. Oke, sapa silakan. juga para pemirsa Radio Serasan. Ya, siapa? Apa istilah Kance Kunian Pak. Kance Kunian dimanapun berada, dari Semendo mungkin sampai ke Sungarotan. Tentu saya sapa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semoga kanceku semua sehat walafiat semua. Amin Ibu. Tadi sudah ini santai aja ya. Santai Pak kita Pak. Ini Santai. sampai maghrib Pak kita. Sampai maghrib ya, tidak apa-apa ya. Puasnya. Tapi yang ini Pak. Keberadaan forum ini sebenarnya sudah beberapa tahun terakhir ini, artinya sudah 3 tahunan ya. Tapi yang efektif kurang lebih 1 tahun, lebih lah ya itu. Walaupun sebenarnya amanat dari Permendagri itu sudah lama ya. Tahun 2005 sudah ada
pedoman ataupun petunjuk bagaimana mewujudkan sebuah kabupaten kota yang sehat namanya. Tapi tidak ada kata terlambat ya, ya tidak ada kata terlambat. Ya, alhamdulillah sekarang ini dari Purum ini sebenarnya ini kan dibentuk oleh pemerintah daerah. Oh, oke. Iya, dengan SK Bupati dibentuk Purum dari kawan-kawan yang saya katakan sukarela ya. Sukarela. Jadi kawan-kawan yang punya minat, punya keinginan untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor kesehatan ini. Jadi betul-betul ini walaupun itu di SK Bupati, tapi pengurus itu betul-betul sukarela itu untuk Tanpa dapat honor. tanpa dapat honor, tanpa dapat hati, itu yang pertama yang saya sampaikan. Adapun dibentuknya forum ini sebenarnya ini kan bagaimana agar keterlibatan masyarakat. Artinya melalui forum ini masyarakat terlibat dalam pembangunan sektor kesehatan ini. Itu latar belakang kenapa ini. Walaupun sebenarnya sektor kesehatan ini kan ini urusan wajib pemerintah ya. Tapi pemerintah menginginkan agar masyarakat itu terlibat. Jadi bagaimana masyarakat itu terlibat dalam untuk mesehatkan masyarakat itu sendiri. Itu dibentuknya forum itu, filosofinya itu kan. Nah, terus ya saya kira. Ya, silakan Pak. Jadi mengalir aja. Mengalir, ya. Pak. Santai aja ya. Pokoknya kami ikhlas Pak kami. Kami ikhlas. Bu Yuli yang seneng. Kira apa itu? Oh, jadi Pak dari masyarakat untuk masyarakat. Nah, kriteria untuk bisa bergabung di forum ini apa Pak? Ini sukarela siapa? Oh, siapa saja Ya, terbuka. Ya terbuka ya Oh. apapun ini. Tapi dari saya awali dulu, mungkin ada latar belakang kenapa forum ini terbentuk ya. Nah, kita tahu bahwa penduduk ini laju pertumbuhan penduduk itu kan sangat cepat sekali ya. Morenim ini sekarang ini sudah 650 ribu lebih itu penduduk ini. Tentu ini sangat ada korelasi sekali dengan alam sekitarnya itu. Jadi bertambahnya jumlah penduduk itu sangat ada korelasi dengan lingkungan. Timbal balik ya, artinya bisa itu positif, bisa juga yang negatif. Karena banyak penduduk itu kan banyak juga kebutuhan ya. Banyak kebutuhan dan banyak persoalan-persoalan yang memang bersentuhan dengan lingkungan. Nah, tentu pemerintah memandang bahwa ini perlu ada suasana yang sehat. Artinya lingkungan yang sehat, yang nyaman, yang aman, yang tertib, yang ya pokoknya bersih. Sehingga warga Morenim ini betul-betul sehat. Artinya sehat jasmani maupun sehat rohani. Itu yang diharapkan dengan adanya kabupaten sehat dan kota sehat itu. Nah, untuk mewujudkan itu ya tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah daerah, tapi masyarakat pun punya tanggung jawab untuk bagaimana paling tidak dirinya itu sendiri ya sehat. Itu. Oke, jadi secara pribadinya dulu, keluarga, baru keluarga dan lingkungan. Itu yang diharapkan. Nah, tentu pemerintah memberikan regulasi dalam bentuk perangkat aturan, menyiapkan sarana dan sarana yang diperlukan oleh masyarakat. Karena sebenarnya pencanangan pembangunan berwawasan kesehatan itu pada zaman Presiden Habibie Presiden Habibie sudah mencanangkan pembangunan berwawasan kesehatan itu. Oleh karena itu Permendagri peraturan Menteri bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan itu kalau tidak salah Bu Sekretaris 2005. 2005 iya terbentuklah forum forum itu terbentuk baru beberapa tahun ini untuk Kabupaten Morenim. Untuk Kabupaten Morenim. Berarti Pak seluruh Indonesia kabupaten kotanya wajib Pak ya? Wajib atau
tergantung Pemda pemerintahnya setempat masing-masing. Yang jelas pemerintah melalui amanat Permendagri itu. Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan bersama itu sudah memberikan satu pedoman dan petunjuk. Jadi kalau memang kita tidak melaksanakan itu, artinya kita tidak melaksanakan Permendagri itu. Permendagri itu. Itu peraturan bersama itu sudah 2005 sudah lama itu sebenarnya ya. Tapi kita kaji tidak ada kata terlambat ya. Oke. Ya. Momennya alhamdulillah setahun terakhir ini kita di Kabupaten Muara Enim bergerak. Alhamdulillah. Jadi berkat kesungguhan kawan-kawan dan masyarakat ini sangat mendukung. Kita sudah terbentuk forum dan sudah kita beraktivitas alhamdulillah cukup banyak. Mungkin ya nanti dari Bu Dokter ya nanti jelaskan dan Bu Yuli yang artinya secara ini yang luar kepala, yang di luar kepala sekretaris kan megang kunci. Iya kan gitu kan. Jadi Bu, kami udah sempat tanya, Ibu langsung jelas ke baik. Nah, Bu Sekretaris nih, Bu, kita tadi kan nyambung dari Pak Ketua bahwasannya dari 2005 dan alhamdulillah kita di Muara Enim setahun terakhir bergerak. Kalau boleh tahu berapa Bu, apa ya maksudnya itu bagian di mana dalam forum ini? Tantanannya apa sih kalau nama tadi tatanan. Nah, berdasarkan kalau Ibu lah jelas ke tantanan tadi, baru aku berani nanya ke ini. Ya. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih para pemirsa dan Pak DJ. Siap, terima kasih Bu. Jadi Forum Kabupaten Sehat ini sebagaimana keputusan Bupati yang mulai aktif itu 2024. Sebagaimana keputusan Bupati nomor 743 KPTS Diknas 2024 dibentuklah Forum Kabupaten Sehat. Yang mana anggotanya tuh terdiri dari beberapa orang yang kebanyakan para pensiunan dari Kabupaten Muara Enim. Nah, alhamdulillah sejak tahun 2024 itu kita mulai aktif bagaimana melaksanakan tugas dan tanggung jawab di Forum Kabupaten Sehat itu. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Sehat itu adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana kabupaten itu dirasakan nyaman, bersih, sehat, aman. Nah, Kabupaten Sehat itu dilaksanakan salah satunya adalah Forum Kabupaten Sehat ini. Jadi Forum Kabupaten Sehat ini adalah sebuah mitra pemerintah. Sebuah mitra pemerintah dan sebuah wadah masyarakat untuk menyalurkan keinginan-keinginan mereka untuk sama-sama mewujudkan Kabupaten Sehat. Nah, alhamdulillah kami sejak 2024 ini secara semangat gotong royong kami membuat perubahan. Kami membuat sesuatu yang selama ini belum ada di Kabupaten Muara Enim, yaitu kami bersama-sama gotong royong untuk mewujudkan Kabupaten Sehat ini. Beberapa kegiatan yang telah kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi di desa-desa, itu juga difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Bahwa SK Forum Kabupaten Sehat ini memang diterbitkan melalui Dinas Kesehatan. Kami difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Muara Enim. Nah, kegiatan Forum Kabupaten Sehat ini itu ada 9 tatanan. 9 tatanan. Nah, mungkin saya buka dulu ini. Boleh, catatan. Karena tidak ingat nih. Dan itu 9 tatanan itu seluruh Indonesia sama. Ya sama. Seluruh Indonesia. Ya, berarti aku tidak perlu nak ke Bandung, ke Jogja, hanya di sini baik. Di sini. Dan di sini sungguh sangat lengkap. Jadi tatanan 1 kehidupan masyarakat sehat mandiri. Kemudian tatanan 2 permukiman dan fasilitas umum. Terus tatanan 3 pasar sehat. Kemudian tatanan 4 satuan pendidikan dan tatanan 5 pariwisata. Kemudian tatanan 6 transportasi dan lalu lintas
Terus tatanan 7 perkantoran dan perindustrian. Kemudian yang ke-8 tatanan 8 perlindungan sosial, dan ke-9 tatanan ke-9 pencegahan dan penanggulangan bencana. Jadi untuk Kabupaten Sehat ini itu dilaksanakan dengan melalui beberapa tatanan. Jadi Kabupaten Sehat ini tidak hanya melulu tentang penyakit, tidak hanya melulu tentang kesehatan, tetapi menyeluruh bagaimana transportasinya dikatakan sehat kan, bagaimana pendidikannya dikatakan sehat. Kita sudah memulai ada usaha kesehatan sekolah kan, tapi masih banyak beberapa hal yang perlu ditingkatkan agar sekolah semua sehat. Jadi di dalam kegiatan Forum Kabupaten Sehat ini, bagaimana Kabupaten Muara Enim itu bisa sehat melalui 9 tatanan ini. Nah inilah yang akan kami kejar, yang akan kami laksanakan itu melalui 9 tatanan ini. Nah ini mulai kami berangsur juga Forum Kabupaten Sehat ini juga dibina oleh OPD-OPD pengampu, OPD-OPD terkait. Jadi kami tidak berjalan sendiri, dibantu juga oleh OPD-OPD terkait yang disebut dengan tim pembina Kabupaten Sehat. Yang ketuanya adalah Bapeda, kemudian sekretaris tim itu adalah Dinas Kesehatan, sekretaris 2 adalah Dinas Kominfo, dan anggotanya adalah dinas-dinas yang terkait. Mitra strategis, Ya, nyebutnya mitra mungkin strategis. strategis kali, nyebutnya mitra strategis Pak ya. Iya, Mit- artinya berkoordinasinya dengan dinas-dinas tersebut. Dinas-dinas terkait. Karena Artinya- itu misalnya masalah sanitasi. Mengapa munculnya di awal ya kita bercerita mengapa munculnya adanya program Kabupaten Sehat. Ya. Itu karena kita rasakan bahwa di kota ini semakin lama semakin kotor kalau tidak ditatakan, terutama menyangkut persampahannya. Karena masyarakat kadang-kadang sembarangan buang sampah. Nah inilah yang menjadi pemikiran orang-orang dulu, mengapa perlu ternyata kota ini harus dibuat sehat. Nah, sehingga muncullah program-program Kabupaten Kota Sehat. Dan kegiatan program Kabupaten Sehat ini tidak hanya di kabupaten, secara berjenjang. Di kecamatan, forum kecamatan sehat, kemudian juga Ke di desa ataupun di kelurahan. kelurahan, kelurahan. namanya Pokja Pokja. Desa Sehat. Jadi ini secara berjenjang, karena kabupaten kan, jadi kita harapkan kabupaten ini sehat. Dengan segala problema yang ada, kita upayakan untuk sehat. Itulah perlunya ada koordinasi dengan OPD-OPD yang terkait, kemudian ada kecamatan maupun desa maupun lurah. Iya. Ya, termasuk pihak swasta. Oh, swasta Ya, dilibatkan. kita- ya, Jadi swasta. lembaga-lembaga perusahaan kayak gitu Iya, kan? Iya. itu kita dorong agar pihak swasta itu juga ikut ambil bagian. Artinya ada perusahaan PTBA, perusahaan lain itu yang kita berdorong kita aja. Nah, itu Pak Keke, goalnya Pak, ada kalau misalnya ada perlombaan Kabupaten Sehat, apa ya maksudnya Ada itu penghargaan. penghargaan itu Dan ada penilaian. penilaian kita forum ini berperan serta nggak Pak? Oh jelas, sangat jelas sekali. Oh, kita ini ya. Jadi itu ada beberapa jenjang penghargaan dari pemerintah terhadap kota dan kabupaten sehat. Tapi ada beberapa kota yang sudah mendapat itu, beberapa kabupaten. Ya sekarang kita dalam proses penilaian ini. Penilaian Bu, kita Yuli. untuk Muara Enim. Untuk Morinim itu dari penilaian. Cuman goalnya sekali, artinya bukan kita mengharapkan adanya suatu penghargaan. Tapi yang kita harapkan bagaimana keberhasilan pembangun sektor kesehatan ini. Sektor kesehatan. Dengan ada beberapa variabel dan indikator yang memang itulah yang sebagai faktor pendukung peningkatan indeks pembangunan manusia. Karena indeks pembangunan manusia itu ada sektor kesehatan, pendidikan, dan sektor pendapatan per kapita. Nah ini kesehatan ini merupakan bagian dari pembangunan manusia. Yang antara lain bagaimana dengan adanya kabupaten sehat,
nanti kematian bayi itu menurun, kematian ibu melahirkan menurun, angka harapan hidup menaik. Nah, termasuk artinya penanganan beberapa penyakit yang itu yang paling ini hulunya itu. Ujungnya Pak itu ya kira-kira gitu. Ya. Berarti beratnya tugas kita, Pak. Ya, itu tadi itu ada impossible, tidak ada yang tidak mungkin itu kan, benar kan itu kan? Impossible, tidak ada yang tak mungkin ya. Iya. Stay positif. Iya. Baru ini narasumber kami baca ini. Kan selama ini tidak tahu, tidak baca apa tidak ngerti. Iya. Tidak ada yang tak mungkin kan itu. Oke, tadi Bu Sekretaris yang poin nomor 5, catatan nomor 5 adalah tentang pariwisata. Pariwisata, ya. Kanca Kunian biangnya kita datengin. Iya, pakarnya itu. Pakarnya pariwisata. Oke, Dokter Amel ini Kanca Kunian, beliau di forum Kabupaten Sehat ini mendapat amanah tanggung jawab tatanan tentang kepariwisataan. Koordinator tatanan pariwisata. Tapi mungkin sedikit Oke. harus saya selah itu. Boleh. Apa katakan Bu Yuli tadi. Jadi pengurus forum ini bukan mayoritas pensiun ya. Kalaupun pensiun tapi semangatnya muda. Oke. Tapi ada juga yang memang betul-betul profesional. Dia seorang dokter, tapi dia juga tahu menangani masalah pariwisata. Ini Ibu Emil. Jadi ini. pertanyaan kita bingung, nanya apa lah Pak? Nanya kesehatannya, pariwisatanya. Ada Lengkap Pak, sudah Pak? Iya. Kan? Ya, Sudah lengkap ini. Ya memang bukan lengkap, memang ada korelasi Oke. antara kesehatan dengan pariwisata. Itu. Oke, pertanyaannya adalah apa yang mendasarin Dokter Amel bergabung di forum ini? Nah, itu baru Ciko Pak. Banyak pertanyaan. Banyak kan? Apa tuh dok? Maksudnya di sela-sela kesibukan dokter ya kan? Apa tuh? Terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya awal mulanya saya bergabung di sini karena jujur Dijebak. diajak sama Pak Taufik karena mungkin beliau tahu bahwa saya selain seorang dokter juga selaku pemilik tempat pariwisata Ya, oke. yang ada di Muara Enim, jadi relevan untuk menjabat sebagai koordinator dari tatanan pariwisata. Oke. Gitu. Nah, pariwisatanya sendiri itu dok, maaf dok, apa ya maksudnya tuh? Sisi apa? Ini kan kesehatan kita ya. Nah, apakah objek wisata itu yang sehat, kemudian berdampak positif untuk kabupaten secara keseluruhan? Terus apa sih maksudnya? Kemudian apa sih yang dipersiapkan? Jadi kembali lagi ke yang sudah dijelaskan Bu Yuli mengenai 9 tatanan. Itu salah satunya tatanan pariwisata. Nah, di dalam tatanan pariwisata itu sendiri terdapat ada 11 indikator yang mencerminkan bahwa pariwisata itu sehat. Oke. Di dalam pariwisata, di dalam catatan pariwisata ada 11. Ada indikator lagi. Jadi Banyak nih dok. ya makanya jadi setiap tatanan itu ada indikatornya masing-masing. Nah, Jadi kalau untuk pariwisata kita, kita jelaskan dulu dari 11 itu contohnya yang pertama masalah penanganan sampah. Nah, jadi seperti apa penanganan sampah yang sehat untuk daerah tempat wisata. Nah, itu ada kriterianya dan juga ada penilaiannya. Dan itu yang kita usahakan sebagai forum untuk mensosialisasi kepada para DTW-DTW lainnya dan juga memberikan himbauan maupun kita juga dapat mengunjungi secara langsung untuk memberikan arahan terkait penanganan sampah, baik misalnya penanganan sampah organik, anorganik, dan juga masalah kebersihan. Nah, itu baru dari satu poin saja. Jadi ada beberapa poin lagi, contohnya kalau kita misalnya tadi kan Kabupaten Sehat indikatornya bersih, aman, nyaman, sehat. Nah, dari segi kenyamanan atau dan juga dari segi keamanan. Nah, kita juga saya sebagai percontohan, kebetulan kita juga udah melaksanakan ini pilot project untuk pariwisata sehat di Plumere Ekopa. Untuk dari sisi keamanannya kita sudah menyelenggarakan asuransi. Include asuransi dalam setiap tiket masuk untuk pengunjung. Nah, jadi kita memang memikirkan dari segi keamanannya sehingga pengunjung pun merasa nyaman. Nah, kemudian juga untuk karyawan kita juga sudah menginkludkan asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang apabila terjadi sesuatu baik pengunjung maupun
Karyawan. dapat menghubungi manajemen dan akan dilakukan klaim untuk perawatan. Jadi itu indikator yang dari sisi keamanan. Kemudian ada juga kebersihan, itu juga indikator lainnya untuk misalnya tempat pariwisata yang memiliki usaha kuliner. Nah itu ada wajib dicantumkan untuk pengurusan sertifikasi layak sehat dari berkoordinasi sama Dinkes dan dinas perizinan. Nah jadi sebaiknya kan ini sebenarnya penilaian secara ideal ya Pak ya. Jadi sebaiknya untuk usaha-usaha kuliner yang terdapat di dalam DTW itu berkoordinasi dengan Dinkes dan perizinan untuk mengurus sertifikasi layak sehat dan juga perhotelan untuk SLAS-nya. Jadi agar customer itu merasa yakin bahwa memang hotel dan usaha kuliner yang ada yang akan dikunjungi itu benar-benar memang sehat dan sudah terstandar dengan baik. Kemudian juga dari segi yang lain termasuk yang paling jarang ini ya di tempat wisata itu dari sisi fasilitas inklusi. Nah, itu artinya fasilitas untuk orang-orang disabilitas, orang-orang hamil itu sering sekali terabaikan oleh kita selama ini kan. Padahal sebenarnya pariwisata itu harusnya dapat dinikmati oleh semua orang, baik yang normal secara fisik maupun yang disabilitas. Oleh karena itu di tempat wisata kami itu kami juga menyediakan beberapa fasilitas inklusi, antara lain penyediaan kursi roda, kemudian adanya ibu menyusui, ruang ibu menyusui ya. Ibu menyusui ada, kemudian ojek atau motor untuk shuttle di dalam area. Karena itu kan memang tempat wisata kita agak tinggi, jadi shuttle dari pintu masuk ke drop off point-nya. Kemudian ada juga klinik saat ini sedang dalam pengurusan itu untuk poin tentang fasilitas kesehatan itu ada juga poinnya dalam indikator itu. Jadi memang banyak. Kalau untuk fasilitas kesehatan itu sebaiknya setiap DTW itu memiliki sistem kesehatannya sendiri. Tentu ini kita bicara tentang skala DTW-nya sendiri. Apabila memang DTW-nya kecil, mungkin cukup memiliki P3K serta karyawan yang sudah terlatih untuk mengoperasikan instrumen yang ada di situ. Kemudian kalau memang skalanya besar, mungkin bisa menyediakan ruangan kecil atau klinik seperti yang kami sedang urus, klinik di area depan Plumeria. Nah, itu jadi itu contoh-contoh indikatornya yang ada dalam tatanan pariwisata. Jadi bagaimana yang dikatakan sehat, ini poinnya. Ada tentang asuransi, ada tentang pengolahan sampah, ada tentang untuk kebersihan makanan dan juga hotel, dan juga regulasi. Nah, regulasi tentang pariwisata sehat itu ini yang sedang kita urus ya Pak ya. Lengkap. Berarti Pak Ketua, Bapak tidak salah wong, dapat galo. Iya. Maksudnya Pak, jadi Pak, kalau dalam skop kecil, Plumeria Eco Park yang dikelola sama Dr. Amel ini itu udah bisa mengakomodir apa yang diinginkan secara global oleh forum Kabupaten Sehat ini ya. Kan lengkap Pak, sudah lengkap. Iya. jadi kita begini, jadi ditetapkan Plumeria sebagai pilot project. Kita harapkan nanti semua objek wisata itu akan bisa mencontoh. Itu ini sudah dicanangkan oleh Pak Bupati, PJ Bupati si Hengki ya. Pak Hengki, beberapa tahun sudah dicanangkan bahwa, dan itu sudah digaungkan ya. Nyatanya semakin banyak pengunjung kelihatannya Mbak Emel ya. Karena sehat kalau kesini. Jadi masyarakat lebih yakin. Jadi tapi sekali lagi mungkin bukan pariwisata aja yang sehat. Itu yang jadi masuk pendidikan, pasar, perkantoran. Jadi itu yang masing-masing tatanan itu punya indikator yang masing-masing. Permukiman sehat itu. Nah, tadi kurang ada tempat merokok ya? Ada. Isi smoking areanya. Iya, dia harus jadi tidak boleh sebarang merokok di tempat pariwisata kan banyak anak-anak. Iya, benar. Jadi dia harus ada ini tempat khusus merokok. Apalagi kalau merokok sambil berenang, Pak. Iya. Oke, semuanya Kanco Kunian seru ngobrol dengan orang-orang hebat yang insya Allah menginspirasi kita semuanya. Tidak menyangka ternyata seharusnya ini Pak jangan sejam Pak.
Ya kalau kita siap, jam 3 sih kita siap aja lah. Semakin banyak diterangkan oleh Dokter Amel, diserang Bu Yuli, makin kurang pengetahuan gitu. Iya, ya kan? kita siap aja sampai ini. Ya. Cuma tetangga sebelah nih. Nah. Dia mau buka praktek masalahnya. Oke semuanya, Kancu Kunian Sersan Mangrasan hari ini hari Rabu tanggal 30 Juli tahun 2025 masih dengan narasumber kita Bapak Haji Taufik Rahman SHMH. Beliau Ketua Forum Kabupaten Sehat Muara Enim. Kemudian juga ada Dr. Amel, beliau adalah Ketua Tatanan Pariwisata. Kalau Muara Enim mau bicara pariwisata, pakarnya. Betul. Pakarnya. Iya. Karena Pas beliau minta pariwisata kita diam baik ini. Karena langsung implementasinya ya. Kemudian ada Ibu Yuli Kombri Bu ya. Beliau adalah sekretaris Forum Kabupaten Sehat Muara Enim. Oke, Pak, kembali lagi Pak ke Pak Taufik nih, Pak. Kita secara keseluruhan kepengurusan kita ada berapa orang, Pak? 35 orang. Jadi Pak, dari 9 tatanan itu ada ketua, wakil ketua, kemudian ada dari masing-masing tatanan itu ada koordinator, ada beberapa anggota koordinator. Dalam waktu dekat apa nih Pak rencana kegiatan yang akan kita gulirkan? Ya kita rencana ingin satu kegiatan bagaimana agar kota Muara Enim ini sehat. Jadi kalau kegiatan kita sudah setiap Jumat, jadi saya ini dulu ya. Boleh, jadi Pak. kegiatan itu sebenarnya terus rutin kita langsung. Oke. Ya. Jadi kegiatan kita bagaimana memfasilitasi jalan sehat, senam, sepeda sepeda Oh, sehat. sepeda. Ya. Seperti ini ada di belakang Ya, kita tadi Pak. sepeda sehat. Sepeda sehat. Nah itu kita menghadirkan beberapa dokter. Ya ada dokter Mumasi kita ajak, dokter Doli, dokter Sri Wahyuni, dokter Yan memberikan pencerahan kepada peserta senam, peserta jalan sehat. Bahkan kita kerjasama dengan puskesmas untuk cek kesehatan itu. Cek kesehatan. Iya, tentu ini sangat sejalan dengan isi membaranya Pak Bupati. Yang alhamdulillah kemarin beliau sudah yang di Tolak Bandung kemarin itu launching pemeriksaan kesehatan jemput bola dengan menyiapkan satu kendaraan untuk ini. Saya sangat sejalan sekali. Jadi itu yang artinya itu program pemerintah kita dari masyarakat. Jadi kalau kegiatan itu terus rutin. Ya mungkin ini besok Jumat itu kita akan ajak masyarakat gotong royong membersihkan kolam retensi. Kolam retensi. Iya, karena di situ tempat orang jalan, tempat orang senam, tempat ada jajan. Jadi kita ajak masyarakat karena forum ini bagian dari masyarakat dan bagaimana mengajak masyarakat. Nah, itu yang ini. Dan untuk masyarakat itu yang diharapkan di situ ini. Ya. Jadi dia bergulir terus hari demi hari. Dan kita sudah menyusun dokumen Kabupaten Sehat. Jadi kita sudah susun. Oh ini kalau kabupaten itu mau sehat, ini anunya apa pedomannya. Kayak pedomannya begini. Dari semua tatanan itu sudah semua dengan beberapa variabel dan indikator yang memang harus ini. Ya, contohnya kita bagaimana sekolah sehat. Kan ada beberapa indikator dan variabel yang harus dipenuhi oleh sebuah sekolah. Kalau dulu kan sekolah itu ada penilaian adiwiyata. Sekarang sudah tidak ada situ lagi. Kita bagaimana menciptakan sekolah sehat. Adiwiyata itu bagian dari untuk sehat kan, lingkungan kan. Nah sekarang tidak lagi kita bagaimana mewujudkan agar sekolah itu sehat. Sekolah itu sehat. Iya. Jadi anak didik itu sehat di situ. Jadi contoh bagaimana dengan kamar kecil OKS-nya, kamar kecil WC-nya, lingkungannya, itu yang ini kan termasuk pelayanan kesehatan dari puskesmas itu. Ada pemeriksaan. Kalau dulu kan hanya sekedar lingkungan kan, dengarkan itu.
Itu banyak sekali. Kalau dia mau ceritakan mungkin kita nggak selesai sore ini. Puasa kayak nggak selesai juga sampai puasa lah. Puasa gitu. Oke, sekarang dengan Ibu Yuli nih, Bu. Bu, ini kan motornya organisasi kita ini kan ada di Ibu nih. Tadi seperti Pak Ketua bilang hafal semua nih. Bu, sudah kemana aja Bu kita sosialisasi, Bu? Kita kan Kabupaten Muara Enim 22 kecamatan, hampir 256 desa, kelurahan. Nah, itu gimana Bu? Sudah berapa banyak yang sudah pernah kita kunjungi? Jadi mulai tahun 2024 kami juga sudah melakukan sosialisasi Kabupaten Kota Sehat yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Ada 9 kecamatan yang sudah kami lakukan sosialisasi sesuai dengan anggaran yang ada pada Dinas Kesehatan. Kemudian berlanjut juga untuk tahun 2025 ini kami juga melakukan kegiatan sosialisasi kabupaten, kecamatan sehat, desa sehat. Jadi bagaimana agar kecamatan itu bisa dikatakan sehat, bagaimana desa itu dikatakan sehat dengan peserta dari desa maupun kecamatan. Juga difasilitasi oleh Dinas Kesehatan. Jadi sekitar sudah hampir 22 kecamatan kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi kecamatan maupun desa sehat maupun kabupaten sehat. Dan sekarang kami juga di Kabupaten Sehat ini juga melibatkan kegiatan-kegiatan dengan desa kelurahan yang ada di Kota Muara Enim ini. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua tadi bahwa hari Jumat nanti kita akan mengadakan kegiatan gotong royong. Nah, kami mengajak Pokja Kelurahan Pasar 1 maupun Kelurahan Muara Enim untuk sama-sama gotong royong membersihkan seputaran kolam retensi. Sebagaimana kita ketahui memang seputaran kolam retensi kita tuh memang sangat kotor. Padahal itulah tempat aktivitas kita untuk mencari kesehatan di situ, tapi di situ ternyata kotor. Ternyata tidak sehat. Jadi tidak sehat. pedih mata melihatnya seperti itu kan. Mata dah sehat, udah sehat. Jadi beberapa hari sebelumnya kami sudah diskusi dengan teman-teman sama Forum Kabupaten Sehat untuk melaksanakan kegiatan gotong royong ini. Dan insya Allah tanggal 1 Agustus nanti akan kami laksanakan bersama dengan masyarakat, OPD yang terkait maupun dengan Pokja Kelurahan Sehat di Kota Muara Enim ini. Iya. Jadi ngebersihin buat sehat. Iya. Jadi karena kebersihan lingkungan itu adalah salah satu dari tatanan berapa ini? Tatanan permukiman dan fasilitas umum. Iya, di tatanan 2. Salah satunya adalah di fasilitas umum. Karena itu kita di misalnya perumahan lingkungan kan kadang-kadang kebiasaan masyarakat ini yang membuang sampah sembarangan. Kalau membuang manta tidak apa-apa. Iya. Jadi itu yang kita ajak masyarakat untuk bagaimana untuk pola hidup bersih sehat. Itu yang kita ajak itu. Yang nomor 1. Oke, sekarang ke Dokter Amel. Dok, kita kan dokter sekarang tergabung di forum ini dan sekarang juga berarti kan mulai berbagi banyak ilmu dengan objek daerah tujuan wisata di Kabupaten Muara Enim. Nah, sudah berapa banyak nih Dok yang sudah yang pernah diajak sharing untuk di TW yang tadi dokter bilang tadi kan di Kabupaten Muara Enim banyak. Nah, itu udah berapa banyak yang sudah bisa kita ajak berkomunikasi, kemudian kita lakukan sosialisasi untuk mensupport si forum ini tadi itu. Jadi kita memang ada penjadwalan untuk kunjungan dari forum ke Pokja yang ada di Muara Enim. Jadi udah berapa 9 kecamatan ya. Kecamatan. Jadi dari 9 kecamatan itu terbagi lagi
Dan baru dari situ di saat sesi diskusi dan tanya jawab, kemudian kita baru bisa sharing masalah. Jadi dari masalah wisata. Jadi saat di sesi itu berlangsung, para tokoh-tokoh yang terkait, termasuklah tokoh yang berkaitan dengan pariwisata hadir, dan dari situ saya membagikan ilmu dan juga sharing pengalaman, dan disitulah terjadi tanya jawab. Seperti itu untuk pembagian sharingnya. Pembagian sharingnya atas ilmunya. atas nama Forum Kabupaten Sehat ini. Nah itu Dok, pas sharing itu apa sih Dok yang banyak dikeluhkan sama kawan-kawan kita para pelaku DTW tadi itu? Yang paling banyak sih yang dikeluhkan tentang ini sih tidak adanya dana. Oke, nanti saya bantu Dok. Tidak ada dana untuk menyediakan. Dan itu merata ya tuh. Ya, itu merata. Misalnya mau menangani masalah sampah tapi tidak terkendala, ada terkendala masalah biaya, seperti menambahkan fasilitas-fasilitas di dalam DTW tersebut. Yang sesuai dengan indikator, terkendala masalah biaya. Sebenarnya rata-rata itu sih. Nah, berarti Dok, seberapa besar si forum kita ini Dok masuk ke dalam DTW tersebut? Maksudnya seberapa besar masuknya, kemudian apa sih support yang bisa kita berikan? Kalau tadi kan masalah dana, oke lah, kita nggak terlalu pusing lah Pak, aman Pak ya. Nah maksudnya tuh kayak model mungkin pelatihan bisa. Jadi dari setiap ada sesi sharing tersebut kan kita tampung tuh, kita tampung kendala masyarakat tuh apa. Nah kemudian kita setelah selesai kita diskusikan lagi antar forum, termasuk ke dinas pariwisata. Baru kita sampaikan ke dinas pariwisata. Jadi kita nih sebagai perantara, menjembatani antara masyarakat dengan OPD. Karena kalau kita sendiri kan tentu susah, tidak bisa langsung bantu. Jadi kita hanya menjembatani saja supaya masalah yang ada, kendala yang ada lebih cepat sampai ke OPD dan bisa langsung dibantu, seperti itu harapannya. Dokter pernah nggak kebocorin ke para pelaku DTW ini bagaimana cara menggait masyarakat supaya datang banyak? Belum sih. Pernah ada dokter ini loh kiatnya gitu. Iya, ilmu itu ya. Ilmu itu kan. Ya ada juga sih. Ada juga, oke. Karena kita kan juga punya tim marketingnya. Oh gitu, oke, siap. Gimana caranya supaya misalnya dari segi marketing gimana caranya untuk terutama di media sosial. Gimana caranya supaya menggait followers, viewers. Kan zaman sekarang kan viral itu kan, viralitas itulah yang sangat membantu untuk menaikkan jumlah kunjungan. Dan juga contohnya juga menggait influencer untuk berkunjung, seperti itu. Apabila ada promo-promo terbaru ataupun fasilitas terbaru, bagaimana caranya supaya sampai ke masyarakat. Nah itu kita sharingkan juga cara-caranya. Berarti deketin rasio. Jadi harapannya ada yang harapannya jadi seluruh DTW bisa berkembang, tidak hanya di Pelumerek Kepak saja, tapi juga yang di pelosok-pelosok juga bisa mendapatkan ilmu dan manfaatnya. Seperti itu. Semakin banyak berbagi, semakin justru bertambah lagi tantangannya kan. Oke, semuanya Kancu Kunian sudah di akhir. Kepengen terus ngobrol tentang forum Kabupaten Sehat ini, namun karena beliau bertiga ini ada kesibukan ya, Pak ya. Iya, kalau kami ngomong terutama dokter yang di tengah ini. Kalau saya tapi terutama yang dokter. Iya. Membuka praktek gitu. Bener. Oke, sekarang kan kita closing statement, Pak. Kita minta closing statementnya pertama dari siapa? Ibu Yuli, kemudian nanti Bu Dokter, nanti terakhir ke Pak Taufik. Ke Bu Yuli, Bu, apa nih Bu closing statementnya, Bu, harapan besarnya terhadap Muara ini melalui forum Kabupaten Sehat ini, dalam posisi kabupaten kita ini punya tagline Muara ini membara, Bu. Iya, terima kasih. Jadi selama kami kegiatan sosialisasi ke desa-desa, ke kecamatan, sepertinya mereka tuh karena kegiatan sosialisasi kan baru tahun 2024. Jadi mereka belum mengerti benar apa sih forum Kabupaten Sehat, apa sih kecamatan sehat.
makhluk apakah kecamatan sehat itu. Jadi dalam hal ini memang kita harus terus mengadakan sosialisasi supaya mereka tahu, oh begini apa tuh tugas dan tanggung jawab dari Forum Kabupaten Sehat dari kabupaten sampai kecamatan maupun desa. Apa sih tugas-tugasnya, apa yang perlu dikembangkan. Nah, jadi perlu terus disosialisasikan dan tentu ini perlu dibantu difasilitasi oleh OPD terkait. Nah, kemudian kita harapkan juga adanya koordinasi yang kuat dengan OPD-OPD dalam hal ini supaya apa yang menjadi tanggung jawab, apa yang menjadi tugas Forum Kabupaten Sehat sebagaimana yang dituangkan dalam keputusan Bupati nomor 43 KPTS Dinkes 2025, yaitu antara lain menggerakkan masyarakat itu dapat kami laksanakan sebaik mungkin. Jadi perlu adanya hubungan yang kuat lah antara OPD dengan Forum Kabupaten Sehat. Kemudian juga masyarakat juga welcome dengan kami. Jadi masyarakat jangan menutup hati misalnya tidak peduli dengan Forum Kabupaten Sehat. Karena Forum Kabupaten Sehat ini adalah sebuah forum yang sangat mulia, yaitu bagaimana menyehatkan kabupaten, bagaimana menyehatkan kecamatan, bagaimana menyehatkan desa sesuai dengan misi visi Kabupaten Muara Enim yang membara, bangkit, maju dan sejahtera. Jadi bagaimana untuk mendapatkan suatu kesejahteraan kalau kita sendiri tidak sehat. Nah, makanya tadi yang disampaikan tadi melalui 9 tatanan itu. Jadi banyak yang harus kita laksanakan. Itulah perlu ada sinergi yang kuat antara pemerintah, forum maupun swasta. Kiranya swasta juga dapat membuka diri atas keberadaan Forum Kabupaten Sehat ini maupun di desa-desanya, sehingga diharapkan dapat membantu juga forum kecamatan sehat, desa sehat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menuju kesehatan di tempatnya masing-masing, di daerah masing-masing. Oke, terima kasih banyak Bu Sekretaris, Masya Allah. Tidak salah pilih. Tidak salah pilih nih. Nah, sekarang kita ke ini Bu Dokter, sebelum kami minta closing statementnya. Bu Dokter kan berbagi ilmu, oke, dengan banyak DTW melalui forum ini. Menjadi partner, ada pernah terbayang nggak misalnya, agak besar DTW dia nih ngalah ke kami? Enggak pernah. Nggak pernah. Oke. Sekarang pertanyaan berikutnya, bagaimana Dok mengatasi itunya, Dok? Maksudnya gini, berbagi dengan mereka dan mereka pasti akan selalu bertanya terus kan, sharing apa segala macam kan. Itu kan ada trik-trik yang apa ya, maksudnya tuh kalau tadi kan rata-rata masalah dana yang kawan-kawan kita yang tadi kan. Nah, kalau selain itu apa lagi Dok menjadi kendala mereka itu yang selama ini dokter alami ketika berbagi atas nama Forum Kabupaten Sehat ini? Dana, support dana, dan mungkin memang kurang aktif dari manajemennya untuk untuk update masalah kembali tadi masalah marketing. Jadi lebih ke situ sih. Kurang ada keaktifan dari manajemen untuk memajukan dari DTW itu sendiri. DTW-nya, kan cekunian kebongkar kan. Ternyata jangan takut, beliau tidak akan pelit berbagi ilmu. Tapi mulai besok bisa datang ya Dok ya? Bisa. Oke, makanya kalau untuk bergabung ke ini gimana ya? Forum. Bergabung ke forum ini apa cukup sudah tadi kan 35 orang pengurus kita sudah close. Nah, terus kalau ada yang contoh kayak tadi kan dokter banyak sharing dengan DTW itu pengen bergabung mereka misalnya. Forum. Pada intinya forum ini kan milik semua. Oh gitu, oke. Iya. Artinya forum ini, anggota forum itu semua masyarakat itu. Karena forum ini sebagai wadah, sebagai mewakili masyarakat. Jadi semua masyarakat itu anggota forum ya. Itu intinya. Iya. Jadi siapapun bisa, atau bisa datang, bisa ikut, diskusi segala macam. Bahkan itu beberapa
yayasan sosial, ya sering konsultasi dan kita fasilitasi, kita bantu yayasan sosial. Kebenaran saja kita 35 orang itu mendapatkan amanah, tapi Ya, sifatnya terbuka. terbuka ya. Kalau misalnya mereka mau datang kemana kita Pak Ketua? Kita ada sekretariat. Sekretariat. Yang nyebutin kepatua apa sekretaris? Ya urusan sekretariat kan untuk sekretaris itu. Satu, yang kedua dia ngafal Pak. Iya. Google Map langsung. Oke, Kanca Kunian yang kepengen konsultasi tentang Apa saja? apa saja yang berhubungan dengan Kabupaten Sehat, silakan Bu Sekretaris, jam operasionalnya, alamatnya silakan. Baik, Kanca Kunian. Jadi kalau ingin sharing, ingin bertanya, ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana Kabupaten sehat, bagaimana kecamatan itu agar sehat, bagaimana desa itu kan sehat, silakan berkoordinasi di Sekretariat Forum Kabupaten Sehat di Jalan Perwira, dekat SMA 1 Muara ini. Kami siap melayani Bapak Ibu sekalian, kami siap menerima apa yang menjadi keinginan Bapak Ibu sekalian untuk mengembangkan, untuk mengangkat kesehatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Karena kesehatan itu adalah penting, kesehatan itu adalah kehidupan. Tanpa sehat kita tidak akan hidup. Jadi mari silahkan ke Sekretariat Forum Kabupaten Sehat untuk menuju Kabupaten Muara ini sehat. Hari Senin sampai Hari Senin sampai Jumat jam 8. jam 9 Oh 9 salah aku ngatur-ngatur jadwal deh. jam 9 sampai 3 sore. Jam 9 sampai jam 5 sore, Senin 3 sampai sore. Jumat. Oke, siap. Tapi kalau hari Jumat kita sering olahraga. Itu Untuk berpindah-pindah mengisi- untuk olahraganya pindah-pindah. Ya. pindah-pindah. Oke. Nah, sekarang kami lagi jalan sehat di seputaran kolam Kolam renang, retensi. kolam renang itu. Tapi juga ada teman-teman yang sepeda sehat, Sepeda sehat ada juga. mengikuti jalur yang sudah dibuat oleh dinas Oke. dinas perhubungan ya rasanya. Ada jalur sepeda yang sudah sepeda. dibuat oleh pemerintah Kabupaten Muara ini. Yang dicat warna biru, Bu ya. Dicat warna Iya, hijau. kalau dipakai Itu- parkir, Bu, kalau kata sepeda. Iya, Bu. itu yang kita manfaatkan untuk jalan sehat. Mari sepeda sehat. Mari para komunitas jalan sehat silakan bergabung dengan Forum Kabupaten Sehat untuk sepeda sehat Sepeda di sehat. Kota Muara ini. Oke, sip. Silakan. Terima kasih banyak. Tadi kepotong. Kita belum dengar closing statementnya dokter. Iya. Tadi kan baru rasio tadi. Oke, Dokter Amel, apa nih harapan besarnya Dok di melalui forum Kabupaten Sehat ini untuk masyarakat kita Muara ini, terutama di bidang pariwisatanya. Silakan Dok. Saya ingin berikan closing statement secara general ya. Oke. Jadi demi mewujudkan Kabupaten Sehat itu kembali lagi paling dasar itu dimulai dari diri sendiri. Dari kebiasaan yang sederhana saja, kebiasaan membuang sampah ini di masyarakat kita masih sangat kurang. Kadang ada tempat sampahnya tapi Tidak dibuang. Jadi tempat sampah berserakan, kotak sampahnya kosong. Jadi saya sering mengalami itu di tempat pariwisata saya. Oh gitu. Jadi kadang orang komplain sampahnya banyak, tapi pas kita survei, loh ini tempat sampahnya kosong. Di sekitarnya banyak sampah. Nah, berarti kan memang kesadaran dari masyarakat itu sendiri masih sangat minim. Begitu juga kesadaran untuk merawat fasilitas umum, sebagai contoh di tempat pariwisata, tidak untuk merusak contohnya pajangan atau tanaman-tanaman yang ada, atau kita sharing lah ya, sharing. Misalnya kayak di kamar mandi tidak merusak keran shower, itu contoh sederhana dan atau itu harus mereka Dok nulis Dok Anggi gambar love tuh. Iya, kamar mandi hati-hati Dok tuh. Dan itu memang harus dimulai dari diri sendiri gitu. Karena kita susah juga mau mengedukasi. Jadi oleh karena itu dengan adanya forum ini sebagai contoh, kita besok melakukan gotong royong. Nah, mudah-mudahan menjadi contoh bagi masyarakat sekitar untuk dapat menjaga kebersihan di area masing-masing. Dan juga misalnya melakukan pemeriksaan rutin, screening rutin, kesehatan, general check up, itu dari sesuai dengan tatanan 1, sehat mandiri. Nah, jadi intinya ketika ingin kita mewujudkan Kabupaten Sehat itu
nomor satu itu dimulai dari diri sendiri. Dari contoh-contoh kecil yang bisa kita lakukan di keluarga, kemudian kita lakukan dalam skup yang lebih luas. Oke, sip. Gitu. Terima kasih banyak dokter. Ya. Jangan bosan-bosan untuk sharing tentang pariwisata. Betul. Oke, sekarang dengan Bapak Haji Taufik Rahman Esa, MH, Bapak selaku closing statement Pak, selaku Ketua Forum Kabupaten Sehat Muara Enim Pak. Apa nih Ya. Pak harapan besarnya untuk Kabupaten Muara Enim melalui forum ini? Mungkin sedikit sebelum closing statement saya sampaikan bahwa pemerintah itu sudah banyak memberikan fasilitasi terhadap forum ini. Artinya sekretariat sudah diinikan, ada beberapa anggaran yang untuk ini, dan kita sudah diadakan studi tiru di Subang itu. Artinya dari pemerintah daerah sangat mendukung itu ya kegiatan forum ini. Nah, terkait dengan closing statement ini kita mengajak bagaimana adanya satu kesadaran kolektif ya, kolektif semua masyarakat, baik itu pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, termasuk pemanfaat fasilitas yang ada, bahwa Kabupaten Sehat ini akan bisa terwujud manakala kita semua ada sebuah kesadaran kolektif bersama bahwa kesehatan itu amat dan sangat penting. Itu saya kira yang yang diharapkan, dan tentu juga membangun komitmen bersama. Apalagi dengan membara itu, artinya Muara Enim bangkit untuk rakyat. Saya kira itu yang apa? Sejahtera untuk rakyat. Saya kira itu inti yang artinya bisa sampaikan. Jadi kepada pendengar Radio Selasan dimanapun berada, bahwa mari kita untuk sama-sama punya keinginan, punya kesadaran bahwa dari kita untuk kita, kalau bukan kita, jadi tentu siapa lagi yang akan bisa membangun Muara Enim ini. Tidak terkecuali orang mana, orang datang, orang mana, pokoknya kita semua sama-sama. Saya kira itu. Terima kasih, Anggi. Siap. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Terima kasih. Oke, mudah-mudahan kita siap untuk diundang lagi. Iya Pak, kami undang lagi Pak ini Pak. Sama. Ini kami ketagihan Pak. Itu. semakin Bapak bercerita, Bu Dr. Amel, Bu Yulin juga ada semakin banyak nih anak diurus kan. Tadi 9 tantanan kan. Itu baru berapa tantangan? Baru tantangan. Ini yang ini baru pariwisata. Pariwisata 11 baru Siko Rinjo tahu kami. Oke, semuanya Kancu Kunian, kelar sudah aksi acara Sersan Mangrasan kita hari ini. Terima kasih banyak atas segala macam bentuk atensinya. Kami pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Tim produksi ada Putri Mulyadi, ada Niken Duta, Dian, Azza, dan juga Kadayat. Bersama saya di Jagi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Kami akan kembali tentunya dengan para narasumber kita yang berikutnya. Sekali lagi Kancu Kunian, terima kasih untuk Bapak Haji Taufik Sama-sama. Rahman SMH Pak, Ketua Forum Kabupaten Sehat Muara Enim, kemudian Ibu Yuli Komri, Sekretaris Forum Kabupaten Sehat Muara Enim, dan Dr. Amelia Siagian. Beliau adalah Koordinator Tatanan Pariwisata. Oke semuanya, dari Jalan Kartini nomor 247 Muara Enim, kami pamit undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muara Enim sehat membara. Oke, kita ulangi sekali lagi. Muara Enim membara sehat. Oke, kurang kompak. Oke, Kancu Kunian sehat dan membara. Oke, Muara Enim sehat dan membara. Oke, semuanya bye. Halo.
Ini ada pasien usia 75 tahun, ada patah pada tulang pinggul. Nah, ini yang jadi pertanyaan pada keluarga dan juga pada masyarakat banyak, Dok. Pada usia di atas 50, 60, 70 seperti itu aman nggak, Dok, untuk melakukan tindakan operasi, khususnya operasi ortopedi? Ini saya sampaikan, saya jelaskan bahwa prosedur yang dikerjakan pada saat ini adalah prosedur yang aman dan tidak bermasalah dengan usia. Karena memang sebelum dilaksanakan satu prosedur operasi, maka dilakukan screening dulu tentang safety pasien. Apakah fungsi jantungnya aman, parunya aman, dan apakah resikonya juga minimal. Jadi kalau memang sudah diputuskan untuk dilakukan tindakan operasi dan memang dibutuhkan operasi pada usia lanjut sekalipun, itu bisa tetap dikerjakan dan tidak perlu dikhawatirkan. Dok, berapa usia paling tua yang pernah dokter lakukan tindakan operasi? Rekor di Muara Enim khususnya, Kabupaten Muara Enim itu pasien artroplasti paling tua atau paling senior, yaitu di 95 tahun dan saat ini sudah mobilisasi dengan baik. Jadi jangan khawatir apabila memang ada tanda fraktur atau perlu tindakan di bidang ortopedi terkait dengan usia, silahkan dikonsultasikan dulu, maka akan dievaluasi apakah aman atau tidak. Sampai jumpa.